Selamat siang Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nafira Devi Nuriana, saya kelompok 3 angkatan 2 peserta Latsar CPNS 2025. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait kesiapsiagaan bela negara, di mana makna dari wawancara ini yaitu untuk memaknai kesiapsiagaan bela negara, kerangka berpikir serta kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki setiap warga negara. Jadi di sini apakah Bapak bersedia saya wawancarai? Ya, bersedia. Oke, terima kasih Pak. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara? Baik, kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi mental, fisik, dan sikap warga negara yang selalu siap membela, melindungi, serta berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara dalam segala situasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan warga dalam membela negara itu seperti apa, Pak? Faktornya pemahaman nilai kebangsaan dan Pancasila, rasa cinta tanah air, kesadaran hukum dan disiplin, kondisi pendidikan dan wawasan kebangsaan, lingkungan keluarga dan masyarakat, kesejahteraan dan rasa aman warga negara. Jadi jika seperti itu, bagaimana menurut Bapak peran pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bela negara ini? Perannya yaitu pemerintah itu menyusun kebijakan program dan regulasi untuk memperkuat kebangsaan serta pertahanan negara. Lembaga pendidikan menanamkan nilai cinta tanah air dan disiplin melalui kurikulum kegiatan, ekstrakurikuler dan pembinaan karakter. Masyarakat menciptakan lingkungan yang rukun, saling mendukung, serta aksi dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Jadi menurut pandangan Bapak, bagaimana jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Menurut saya, jiwa bela negara masyarakat Indonesia saat ini cukup baik, tercermin dari semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan partisipasi dalam menjaga persatuan, meski masih perlu ditingkatkan dalam hal disiplin, kesadaran hukum, serta ketahanan menghadapi pengaruh negatif global. Apakah yang dapat kita lakukan sebagai bentuk memperkuat jiwa bela negara pada diri kita? Ada 5 hal yang bisa dilakukan, antara lain menanamkan cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia, mematuhi hukum dan menjaga kedisiplinan, menghargai keberagaman serta menjaga persatuan, belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan keterampilan, berpartisipatif aktif dalam kegiatan sosial dan bermasyarakat. Menurut Bapak, apakah membayar pajak itu merupakan bentuk kontribusi dari kesiapsiagaan bela negara? Ya, membayar pajak tepat waktu merupakan bentuk kontribusi bela negara karena ikut mendukung pembangunan stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional. Untuk kerangka berpikir yang ideal bagi setiap warga negara, bagaimana menurut Bapak memahami dan melaksanakan bela negara ini? Kerangka berpikir ideal warga negara dalam bela negara yaitu kesadaran memahami bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban semua warga. Ada nilai, menanamkan cinta tanah air, Pancasila, persatuan dan tanggung jawab. Sikap, disiplin, taat hukum, peduli sosial, dan siap menghadapi ancaman. Ada tindakan, berkontribusi sesuai peran, baik lewat pendidikan, kerja maupun pengabdian langsung pada masyarakat dan negara. Nah, jadi kesiapsiagaan bela negara ini kan untuk seluruh warga Indonesia. Nah, menurut Bapak, bagaimana nilai-nilai bela negara yang ditanamkan sejak dini kepada generasi muda kita? Nilai-nilai bela negara dapat ditanamkan sejak dini kita melalui pendidikan keluarga, yaitu membiasakan disiplin, cinta tanah air, dan menghadapi keberagaman. Sekolah mengintegrasikan wawasan kebangsaan dan pelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Keteladanan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat memberi contoh yang nyata. Ya, kegiatan positif ya, seperti pramuka, olahraga, seni, serta kegiatan sosial yang menumbuhkan kerja sama lain dan rasa tanggung jawab. Menurut Bapak,
cara pandang dan pola pikir bela negara di masa perjuangan dan di masa kemerdekaan itu apa perbedaannya? Ya, ada perbedaannya. Masa perjuangan kemerdekaan itu bela negara dipahami dengan perjuangan fisik melawan penjajah dengan senjata dan pengorbanan jiwa raga. Dan masa sekarang, bela negara lebih pada pengabdian sesuai profesi, taat hukum, membayar pajak, menjaga persatuan, yaitu serta meningkatkan kualitas diri untuk menghadapi tantangan global. Untuk dasar hukum utama yang mengatur bela negara di Indonesia itu apa sih Pak? Ya, dasar hukum utama bela negara di Indonesia adalah Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 3, dan Pasal 30 ayat 1 dan 2, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan bela negara dalam konteks sehari-hari? Bela negara dalam konteks sehari-hari adalah sikap dan tindakan warga negara yang menjaga persatuan, taat hukum, disiplin, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa sesuai perannya masing-masing. Nah, jadi bentuk-bentuk upaya bela negara yang bisa dilakukan oleh warga negara itu seperti apa Pak? Ya, kemampuan dasar yang sebaiknya dimiliki warga negara untuk mendukung kesiapsiagaan bela negara yaitu wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, disiplin dan kepatuhan hukum, kemandirian dan tanggung jawab, kemampuan fisik dasar, kesehatan yang baik, keterampilan sosial, gotong royong, dan kerjasama. Kemampuan berpikir kritis serta literasi digital menghadapi ancaman global. Nah, jadi untuk kemampuan dasar apa saja sebaiknya yang dimiliki setiap warga negara untuk mendukung kesiapsiagaan bela negara ini? Tingkat pemahaman dan kemampuan awal bela negara dapat diukur melalui survei atau angket, menilai pengetahuan masyarakat tentang Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan kebangsaan. Observasi sikap, melihat kedisiplinan, kepatuhan hukum, dan partisipasi sosial. Ada juga tes kuis sederhana, menguji pemahaman konsep bela negara, keterlibatan kegiatan, mengukur partisipasi dalam gotong royong, organisasi atau kegiatan kebangsaan. Bisa wawancara, didik, menggali pandangan, motivasi, dan kesadaran bela negara serta lebih mendalam. Jadi untuk mengukur tingkat kemampuan bela negara dalam bidang non-militer, tingkat pemahaman dan kemampuan awal bela negara ini di kalangan masyarakat bagaimana Pak? Ya, ada contoh konkret bela negara di bidang non-militer, pendidikan, guru mendidik dengan baik, siswa belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas SDM. Ada ekonomi, pelaku usaha membayar pajak, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung produk dalam negeri. Teknologi, inovator mengembangkan aplikasi, sistem keamanan siber, atau teknologi ramah lingkungan untuk memperkuat daya saing negara. Untuk contoh konkretnya kemampuan bela negara dalam non-militer, misalnya di bidang pendidikan, ekonomi, atau teknologi itu seperti apa Pak? Kita harus memiliki jiwa bela negara, karena itu wujud tanggung jawab sosial sebagai warga untuk menjaga kedaulatan, persatuan, serta memastikan bangsa tetap aman, kuat, dan maju menghadapi berbagai ancaman maupun tantangan. Kalau untuk seberapa pentingnya sih bela negara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Isu seperti narkoba dan korupsi melemahkan semangat bela negara karena narkoba itu dapat merusak generasi muda, menurunkan kualitas SDM, dan melemahkan daya saing bangsa. Ada juga korupsi, menggeroti kepercayaan rakyat, merugikan negara, serta menghambat pembangunan dan keadilan sosial. Keduanya mengikis rasa cinta tanah air dan tanggung jawab warga dalam menjaga bangsa. Jadi untuk peran generasi muda dalam bela negara di era digital saat ini seperti apa sih Pak? Banyak peran generasi muda di era digital dalam bela negara, seperti bijak bermedia sosial, melawan hoax, ujaran kebencian, dan konten negatif.
Ada juga mengembangkan kreativitas dan inovasi digital, menciptakan aplikasi konten edukatif atau startup yang bermanfaat. Menjaga persatuan, menyebarkan nilai toleransi dan semangat kebangsaan, meningkatkan literasi digital agar mampu menghadapi ancaman cyber dan pengaruh asing yang merugikan bangsa. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sempurna dari Bapak. Jadi hasil wawancara kita ini sangat penting bagi dalam pemahaman mengenai kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, Pak. Ya, sama-sama.